kita sudah sampai. Ya. Ini tempat yang benar sepertinya. Sepertinya benar, karena kan kita udah nginep, berarti udah lewat 1 hari dari kemarin. Ya, kemarin kita nyasar ya kan, Iya, Cip ya? teman-teman, kita kemarin nyasar loh. Iya, di acaranya KKGP. Iya, namanya Saturday Night. Jadi buat kakak-kakak kita semua bisa nonton acara GP Saturday Night. Ada Cimi with sama Glorian. Cecepnya. Kemarin. Iya, kemarin. Iya, ada Cimi dan Cecep kan. Nah, makanya minggu depan juga bakal seru-seru lagi ya. Saksikan ya Saturday Night ya. Ya, betul. Oke, sekarang kita memulai. Yes. Kan pada kangen sama Cimi sama Cecep. Sekarang Pasti. kita ada lagi. Siapa yang gak kangen sama Cecep? Iya dong. Paling Ayo. banyak yang kangen sama Cimi Ayo daripada kamu Cecep. ngaku, ayo kamu ngaku. Kamu. Yeah. Oke, kita mulai. Enak ibadahnya. aja langsung mulai. Hah? Saat teduh dulu tahu. Oh iya. Saat teduh. Satu dah. Dimulai. Dimulai. Selesai. Selesai. Tadi kita udah nyapa belum teman-teman? Belum. Cecep aja deh nyapa. 1, 2. Lama. Oh iya. Teman-teman semua. Apa kabar? Apa kabar? Sehat-sehat? Sehat? Sehat dong sama kayak Pasti Cimi. dong. Kalau gitu teman-teman duduknya yang manis ya. Kita mau masuk ibadah. Ya, yang tiduran bangun. Jangan tiduran. Yang Oke? belum mandi, mandi. Yang belum mandi, ya nanti kalau dia mandi dulu. Kan lama. bisa Di-cut dulu ya? Ya. Oh, ya udah cut dulu kalau misalnya belum Kan mau mandi. ketemu sama Tuhan Yesus, Oh, jadi iya. harus wangi. Iya nih kayak Cecep nih, lihat aja nih. Cecep, Baju baru ya? Baju baru, lihat dasinya pink, Ah, bajunya warna biru kotak-kotak. Sama kayak, Cimi juga. Kayak punyanya Kak Empit. kampit. Iya Kak Empit Oh, juga iya. punya, iya. Kak Topper juga punya, celananya nih mirip nih punya kayak Kak Topper kemarin tuh. Oh gitu. Iya, oke. Oke, kita mulai ya ibadahnya ya. Kita mulai. Ya, musik. Oke, Jimmy. Kita menyanyi lagi dengan semangat. Matahari bersinar terang, burung berkicaulah senang, harum semerbaklah bunga di padang, semuanya mengajak kepada kita dan memuji nama Tuhan yang esa, dan memuji nama Tuhan yang esa. Berbalasan Cimi duluan. Oke, bersahutan. Matahari bersinar terang, Burung berkicaulah senang, harum semerbaklah bunga di padang, semuanya mengajak kepada kita dan memuji nama Tuhan yang esa. dan memuji nama Tuhan yang esa. Lagi makanannya yang beda. Oke, aku duluan. Siap. Matahari bersinar terang, burung Matahari berkicaulah senang, harum semerbaklah bunga di padang, semuanya mengajak kepada kita dan memuji nama Tuhan yang esa, dan memuji nama Tuhan yang esa. Kudaki-daki. Daki-daki teman-teman, daki-daki. Daki. Daki-daki, gunung yang tinggi, ku turun lembah yang dalam, ku melintasi padang rumput hijau terbentang, Yesus besertaku. Ku terbang luar angkasa. Jimmy, Ku selam dalam samudra. ku dayung perahu di sungai, Yesus besertaku. di mana? Di kanan ada, di kiri kau ada, Di atas di atas dan di mana? di bawah kau ada. Di mana Yeay. Senyum suka kau ada, di
suaranya? Enggak. Yeah. Yesus sayang semua. Yesus sayang semua. Yesus sayang semua. Sayang semua. Aduh, baju Jimmy. Sayang papa, sayang mama, sayang kakak, sayang adik, sayang kamu, dan sayang tentunya. Sayang semua. Capek. Keren nggak? Cecep sekarang sudah mulai berimprovisasi. Aduh, baju Cimi kok jadi begini ya? Hah? Saking semangatnya. Iya. Talinya lepas satu. Dasiku masih Aman. bagus. Oke, sekarang kita mau berdoa. Oke, teman-teman. Siapa yang mau berdoa? Cecep. Oke, teman-teman. Sekarang kita mau berdoa. Kita nyanyi ya. Nyanyi lagu kebangsaan. Apa Berdoa. tuh? Oh iya. Ibu Jari, oke? Siap. Teman-teman, kita mau berdoa nyanyi Ibu Jari. 1, 2, 3. Ibu Jari, jari telunjuk, Gitu banget ya. jari tengah yang panjang, Lebay. jari manis untuk cincin, jari kring-kring, ku sayang. Ku berhitung 1, 2, 3, 4, dan 5. 5 tangan, tutup mata, mari kita berdoa. Bentar, Cibi. Coba aku lihat dulu. Ayo. Cimi Itu udah. masih ada yang buka mata? Cimi Belum udah. lipat tangan? Cimi udah. Oh, Cimi udah berarti. Tuh, coba saya lihat dulu. Oke. Terima kasih teman-teman sudah lipat tangan, tutup mata. Kita mulai berdoa ya. Ikutin Cimi berdoa. Cecep. Oh iya, aduh maaf, lupa. Oke, ikuti Cecep berdoa. Lipat tangan, tutup mata, kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, Tuhan Yesus yang baik. terima kasih. Terima kasih. Hari ini Hari ini begitu indah. begitu indah. Terima kasih Terima kasih untuk berkat Tuhan untuk berkat Tuhan yang boleh yang boleh kami rasakan. kami rasakan. Saat Saat ini ini kami kami mau beribadah. mau beribadah. Berkatilah Berkatilah ibadah kami ibadah Tuhan. kami, Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Amin. Oke, boleh buka mata. Oke, Cep. Oke, Kita nyanyi lagu selanjutnya. kita nyanyi lagu selanjutnya Musik. teman-teman. Musik. Oke teman-teman nyanyi ya, jangan duduk aja. Kita nyanyi bersama. Enak nih lagunya. Yeay. Yeay. Yesus berpesan dalam malam gelap, kamu harus jadi lilin gemerlap. Anak masing-masing di sekitarnya, Dalam dunia dunia ini bersinarlah. harus bersinar, Cep. Harus bersinar. Jadi anak-anak terang. Jadi anak-anak yang baik. Betul. Yeay. Nah, sekarang Cecep berdoa, kita mau mendengarkan firman Tuhan. Oke. Kita lipat tangannya, tutup matanya, teman-teman. Coba Cecep lihat dulu ya. Ayo, masih ada yang buka mata tuh, masih lihat Cecep tuh. Lipat tangan, tutup mata, ayo merem. Oke, ikutin. Cecep berdoa lagi. Tuhan Yesus yang baik, Tuhan Yesus yang baik, terima kasih. terima kasih. Saat ini kami kami mau dengar mau dengar cerita dari Alkitab. dari Alkitab. Berkatilah Berkatilah agar kami agar kami bisa mengerti
bisa mengerti. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Dan ajar kami untuk melakukannya. Amin. Amin. Yeay. Oke, sekarang coba buka Ya. Alkitabnya. Oke, buka Alkitab. Yang bawa Alkitab, buka Alkitab. Yang belum bisa baca, ditolongin sama mama, Dan papa, papa. oke, Atau kakak, atau oma. opa, Atau oma. uti. Eyang. Ya, Udah. cepetan. Ih, Kita mau baca Alkitab oke. dari Dari Rut 1 Rut 1 ayat 1 ayat 1 sampai pasal 1. panjang. Ya. Rut 1 ayat 1 sampai Oh iya. 16. Rut 1 ayat 1 sampai 16 panjang. Ya, enggak apa-apa ya. Sini hitung 1, 2, 3. Harusnya sih udah Siap. ketemu ya. Udah dibantuin sama papa mama kan? Oke, Rut Oke. 1, Rut Oh. pasal 1 ayat 1 sampai 16. Oke. Judulnya Rut dan Naomi. Oke. Pada zaman para hakim memerintah, ada kelaparan di tanah Israel. Lalu pergilah seorang dari Betlehem Yehuda beserta istrinya dan kedua anaknya laki-laki ke daerah Moab untuk menetap di sana sebagai orang asing. Nama orang itu ialah Elimelek. Nama istrinya Naomi dan kedua anaknya Mahlon dan Kilion. Semuanya orang-orang Efrata dari Betlehem Yehuda. Dan setelah sampai ke daerah Moab, diamlah mereka di sana. Kemudian matilah Elimelek, suami Naomi, sehingga perempuan itu tertinggal dengan kedua anaknya. Keduanya mengambil perempuan Moab. Yang pertama bernama Orpa, yang kedua bernama Rut, dan mereka diam di situ kira-kira 10 tahun lamanya. Lalu matilah juga keduanya, yakni Mahlon dan Kilion. Sekarang perempuan itu kehilangan kedua anaknya dan suaminya. Kemudian berkemaslah ia dengan kedua menantunya dan ia pulang dari daerah Moab. Sebab di daerah Moab ia mendengar bahwa Tuhan telah memperhatikan umatnya dan memberikan makanan kepada mereka. Maka berangkatlah ia dari tempat tinggalnya itu bersama-sama dengan kedua menantunya. Ketika mereka sedang di jalan untuk pulang ke tanah Yehuda, berkatalah Naomi kepada kedua menantunya itu, "Pergilah, pulanglah masing-masing ke rumah ibunya. Tuhan kiranya menunjukkan kasih-Nya kepadamu, seperti yang kamu tunjukkan kepada orang-orang yang telah mati itu dan kepadaku. Kiranya atas karunia Tuhan kamu mendapat tempat perlindungan, masing-masing di rumah suaminya." Lalu diciumlah mereka, tetapi mereka menangis dengan suara keras dan berkata kepadanya, "Tidak, kami ikut dengan engkau pulang kepada bangsamu." Tetapi Naomi berkata, "Pulanglah, anak-anakku, mengapakah kamu turut dengan aku? Bukankah tidak akan ada lagi anak laki-laki yang kulahirkan untuk dijadikan suamimu? Nanti pulanglah, anak-anakku, pergilah, sebab sudah terlalu tua untuk aku untuk bersuami. Seandainya pikirku ada harapan bagiku, dan sekalipun malam ini aku bersuami, bahkan sekalipun aku masih melahirkan anak laki-laki, masakan kamu menanti sampai mereka dewasa? Masakan karena itu kamu harus menahan diri dan tidak bersuami? Janganlah kiranya demikian, anak-anakku. Bukankah jauh lebih pahit yang aku alami daripada kamu, sebab tangan Tuhan teracung terhadap aku?" Menangis pula mereka dengan suara keras, lalu Orpa mencium mertuanya itu minta diri, tetapi Rut tetap berpaut kepadanya. Berkatalah Naomi, "Telah pulang iparmu kepada bangsanya dan kepada para allahnya. Pulanglah mengikuti iparmu itu." Tetapi kata Rut, "Janganlah desak aku meninggalkan engkau dan pulang dengan tidak mengikuti engkau. Sebab kemana engkau pergi, ke situ jugalah aku pergi. Dan di mana engkau bermalam, di situ jugalah aku bermalam. Bangsamulah bangsaku, dan Allahmulah Allahku."
Wah, panjang nih Cecep ya. Aduh, Aduh, Cecep tadi sampai tidur. udah. Jangan-jangan teman-teman juga ada yang tidur lagi. Maaf ya. Oke, sekarang kita Ya. mau dengar cerita nih. Oke. Anak TK dengan siapa? Anak TK sama kakak yang gak kalah cantik dari yang sebelum-sebelumnya. Apa namanya? Kakak Hillary. Oke. Kelas kecil. Kelas kecil. Sama yang baru ulang tahun loh kakaknya. iya. Oh iya, Ya. betul. Beberapa hari yang lalu kakak Kakak ini ulang Egi. tahun. Tapi kita belum ditraktir. Nanti teman-teman semua minta traktir ya. Hoi, minta traktir ya. Oke. Wah, Kakak bangkrut. Eginal. Terus anak tanggung. Anak tanggung sama kakak siapa ya? Leilai. Aku juga nggak mau tahu sih. Iya, Bapak. Iya, kakak Leli. Leli yang cantik juga. Selamat Oke, mendengarkan. Selamat mendengarkan dan melakukannya. Oke, dadah. Hai, selamat pagi adik-adik. Ketemu lagi sama Kakak Hillary. Apa kabarnya adik-adik? Pasti sehat dan baik ya. Oh ya adik-adik, kakak hari ini mau cerita tentang seorang ibu yang baik hati dan sayang sama Tuhan Yesus. Ada yang tahu nggak namanya siapa? Namanya Ibu Naomi. Siapa adik-adik? Ibu Naomi. Nah, Ibu Naomi ini punya suami yang bernama Bapak Elimelek dan 2 orang anak yang namanya Mahlon dan Kileon. Nah, pada suatu hari di kota yang bernama Bethlehem, adik-adik. Di kota apa adik-adik? Kota Bethlehem. Terjadi suatu kelaparan adik-adik. Jadi mereka nggak bisa makan karena nggak ada makanan. Sehingga Ibu Naomi bersama suami dan kedua anaknya pergi ke Moab. Mereka di sana mencari makan dan tinggal di sana. Di Moab, kedua anak Ibu Naomi menikah dengan 2 perempuan Moab. Namanya Ruth dan Orpa. Siapa adik-adik? Ruth dan Orpa. Namun, pada suatu ketika, suami dari Ibu Naomi dan kedua anak Ibu Naomi jatuh sakit adik-adik. Mereka sakit keras dan akhirnya meninggal. Dan Ibu Naomi sangat sedih, seperti gambar ini. Ibu Naomi sangat sedih karena dia hidup sendirian bersama kedua menantunya. Karena Ibu Naomi sangat sayang sama kedua menantunya, maka ia suruh kedua menantunya untuk tinggalin dia. Karena apa adik-adik? Ibu Naomi mau kembali ke ke kampung halamannya di Bethlehem. Nah, karena Ruth sangat menyayangi Ibu Naomi, maka Ruth ikut ke Bethlehem bersama Ibu Naomi adik-adik. Untuk apa adik-adik? Untuk temenin Ibu Naomi di sana. Nah, awalnya di sana Ibu Naomi dan Ruth hidup susah adik-adik. Mereka harus kerja keras, mencari makan untuk mereka hidup adik-adik. Tapi karena mereka sayang sama Tuhan Yesus dan mereka berdoa minta tolong sama Tuhan Yesus, akhirnya Tuhan Yesus tolong mereka. Dan akhirnya mereka hidup bahagia deh. Nah, adik-adik, di sini siapa yang mau seperti Ibu Naomi dan Ibu Ruth? Tunjuk tangan. Nah, adik-adik, kalau adik-adik mau disayang sama Tuhan Yesus seperti Ibu Naomi dan Ibu Ruth, adik-adik harus ngapain ayo? Nah, ini dia gambarnya. Yang pertama, adik-adik harus sayang sama Tuhan Yesus. Adik-adik harus percaya sama Tuhan Yesus. Cara gimana sih? Nah, ini dia contohnya. Nah, kalau adik-adik sakit, adik-adik takut gelap, adik-adik ditinggal mama papa kerja, adik-adik gak perlu takut. Karena apa adik-adik? Tuhan pasti akan jaga adik-adik. Gimana sih caranya?
Adik-adik tinggal berdoa sama Tuhan, minta Tuhan tolong jaga adik-adik, pasti Tuhan jaga adik-adik. Nah, yang kedua, adik-adik harus sayang sama papa, mama. Nah, sekarang ini kan di luar banyak virus adik-adik. Jadi kalau mama papa bilang adik-adik harus rajin cuci tangan, adik-adik harus pakai masker kalau keluar rumah, adik-adik harus makan sayur, makan buah, adik-adik harus apa adik-adik? Harus ikutin kata mama papa. Karena apa adik-adik? Biar adik-adik sehat, karena mama papa sayang sama adik-adik. Nah, yang ketiga, adik-adik harus sayang sama siapa? Sama teman-teman. Jadi, kalau adik-adik, gimana sih sayang sama teman? Boleh nggak sih pukul-pukul temannya? Nggak boleh adik-adik. Kalau adik-adik sayang sama temannya, adik-adik harus baik-baik sama temannya. Kalau temannya lagi butuh bantuan, adik-adik tolongin. Kalau temannya nggak ada makanan, adik-adik harus kasih deh. Nah, yang terakhir adik-adik, poin yang keempat adalah adik-adik harus rajin sekolah minggu, harus rajin IHMPA. Jadi jangan lupa ya adik-adik, minggu depan adik-adik IHMPA lagi online bersama kakak-kakak. Dadah! Selamat pagi adik-adik. Oke, adik-adik, tadi adik-adik sudah dengar bacaan Alkitab dari siapa tadi bonekanya namanya? Cecep sama Cucup, Cecep sama Cicip, Cecep sama Cimi. Ya bener kan? Cecep sama Cimi kan? Nah, udah baca kan tadi? Bacaan kita terambil dari Rut. Nah, adik-adik, jadi pada zaman Rut itu, zaman para hakim-hakim memerintah Israel. Di zaman itu, terjadi kelaparan hebat di Israel. Nah, satu orang bersama dengan keluarganya memutuskan untuk pergi ke tanah Moab. Orang itu adalah Elimelek. Elimelek membawa istrinya yang bernama Naomi dan juga anak-anaknya Mahlon dan Kilion untuk pergi ke tanah Moab. Nah, pada saat mereka di tanah Moab, mereka sudah tinggal berapa lama di tanah Moab, Elimelek meninggal adik-adik, meninggalkan Naomi dan anak-anaknya. Setelah sekian lama, Mahlon dan Kilion mengambil istri orang Moab, Rut dan Orpa. Setelah mereka menikah, tidak lama setelah itu, meninggallah Mahlon dan Kilion, meninggalkan Naomi dan istri mereka, Rut dan Orpa. Nah, Naomi karena kematian dari suaminya dan kematian dari anak-anaknya memutuskan untuk kembali ke Yerusalem adik-adik. Memutuskan kembali ke Israel. Nah, pada saat Naomi mau pulang, Naomi bilang ke Rut dan Orpa bahwa mereka disuruh pulang kembali ke orang tuanya. Setelah dibujuk-bujuk, akhirnya pergilah Orpa meninggalkan Naomi. Tapi ada satu orang adik-adik yang tidak meninggalkan Naomi, yaitu Rut. Nah, Rut bilang bahwa Naomi adalah keluarganya, Naomi adalah ibunya, dan Tuhan yang dipercaya oleh Naomi adalah Tuhannya. Rut begitu mencintai Naomi, dan Rut juga begitu mencintai Tuhan. Jadinya, Rut tidak mau meninggalkan Naomi sama sekali. Nah, adik-adik, kakak mau bilang pada hari ini, adik-adik harus sayang sama orang tua. Harus sayang sama orang tua gimana sih, Kak? Harus sayang sama orang tua itu gampang kok. Kalau misalnya orang tua kasih nasihat, adik-adik harus dengar. Kalau misalnya papa mama minta tolong, adik-adik lakukan. Jangan ditunda-tunda. Apalagi kalau misalnya itu suatu hal yang penting, kayak misalnya belajar, atau bantu orang tua, atau beresin kamar,
biasanya kan adik-adik kan suka nunda-nunda tuh. Nah, kalau kita sayang sama orang tua kita harus melakukan apa yang orang tua kita minta. Demikian pesan dari kakak. Dadah! Hai adik-adik, kita ketemu lagi di minggu ini. Minggu ini kita akan membahas tentang Ruth dan Naomi. Seperti yang adik-adik sudah baca sebelumnya, ada seorang tokoh yang namanya Ruth. Nah, adik-adik mungkin sebagian sudah ada yang pernah mendengar cerita ini. Tapi lebih baik kakak jelaskan sedikit ya, biar adik-adik lebih paham lagi. Si Ruth ini dia adalah sosok perempuan yang bisa dijadikan teladan. Teladan itu maksudnya bisa kita ikuti. Baik dia dari sikap baiknya ataupun sifat baiknya, kita bisa ikuti sikap dari Ruth. Ruth ini dia nurut banget. Dia dengar-dengaran sama Naomi. Naomi ini sudah dianggap sebagai orang tuanya sendiri. Nah, kalau misalnya kita belajar dari Ruth dan Naomi, bentuk aplikasi untuk kita semua, kita dengar-dengaran sama mama dan papa di rumah sebagai orang tua. Misalkan adik-adik nih pasti pada punya handphone ya kan? Nah, kalian harus bisa atur waktu dengan baik dan bijak untuk masa depan kalian juga. Jangan terlalu sering bermain handphone atau gadget yang lain, atau itu nanti ujung-ujungnya bisa mengganggu waktu belajar adik-adik loh. Nah, yang kedua, kalau misalnya adik-adik mau makan, jangan lupa berdoa ya adik-adik. Kita menikmati makanan tersebut, kita dikasih sama orang tua, itu pemberian Tuhan, kita harus menghargai pemberian tersebut. Kita berdoa karena kita sudah diberikan berkat sama Tuhan. Selanjutnya, kita harus melakukan hal-hal yang dilarang oleh orang tua kita. Pastinya apa yang orang tua larang itu baik untuk adik-adik. Nah, adik-adik, yang terakhir yang mau kakak sampaikan adalah mari kita semua belajar yuk untuk berdoa, berterima kasih atas pemeliharaan Tuhan yang baik kepada kita, kepada keluarga kita, dan seluruh kehidupan yang kita jalani. Nah, adik-adik, ada baiknya sebelum memulai aktivitas ataupun setelah melakukan aktivitas, kita baiknya juga berdoa karena kita berterima kasih atas bimbingan dan penguasaan Roh Kudus yang Tuhan berikan untuk kita. Oke, terima kasih adik-adik. Oke adik-adik, sekarang waktunya kita aktivitas. Aktivitas hari ini adalah membuat bunga. Kita membuat bunga dari origami. Bukan hanya membuat bunga saja adik-adik, kita juga mau membuat surat. Kira-kira surat buat siapa ya? Nih, seperti ini contohnya. Kita akan membuat surat untuk mama papa. Soalnya hari ini kan kita diceritakan untuk sayang mama papa, dengar-dengaran mama papa, dan berterima kasih karena mama papa sudah menjaga dan merawat kita dari kecil. Yuk, kita langsung buat aja yuk. Nah, sebelum kita memulai aktivitas atau membuat aktivitas hari ini, kita siapkan dulu alat-alatnya ya adik-adik. Yang pertama ada kertas origami. Ada 2 kertas origami. Yang pertama untuk bunganya dan yang kedua untuk daunnya. Boleh warna apa saja adik-adik. Lalu ada pulpen untuk kita menulis surat. Selanjutnya ada kertas HVS. Dibagi 2 ya, tidak usah besar-besar adik-adik. Ini untuk menulis suratnya. Oke deh, langsung kita buat saja ya adik-adik. Pertama kita buat bunganya. Kita ambil kertas origami 1 lembar, kita lipat menjadi bentuk segitiga. Setelah jadi dibuka, kita buat lagi ke sisi yang satunya, kita lipat segitiga lagi.
Nah, setelah itu kita buka lagi, terlihat ada tanda silang di kertasnya. Lalu kita lipat lagi segitiga, dan dari sisi ini kita lipat ke atas, dari tengahnya ya. Dari tengah kita lipat ke atas seperti ini. Di kedua sisinya ya adik-adik. Setelah itu dibalik. Kita lipat lagi sisi di belakangnya. Satu sisi dan satunya lagi. Oh ya adik-adik, kita gunting ujung bunganya supaya bisa masuk di daunnya. Sedikit aja ya adik-adik, di ujungnya saja. Seperti ini. Setelah itu kita buat daunnya. Ambil kertas origami lagi, lalu kita lipat segitiga. Setelah itu dibuka. Nah, terlihat ada garis tengah. Lalu kita ambil lagi, kita lipat dari ujung. Mengikuti garisnya ya adik-adik. Setelah itu kita putar. Kita lipat lagi di sisi yang satu. Lalu kita lipat lagi yang di bawahnya seperti ini. Kita lipat ke tengah mengikuti garisnya. Setelah itu kita lipat supaya ujung yang satu bertemu dengan ujung yang satunya. Sudah. Lalu kita lipat menjadi dua. Nah, setelah jadi adik-adik seperti ini, kita tarik tangkai daunnya untuk menjadi keluar seperti ini. Tidak usah terlalu keluar ya adik-adik, cukup seperti ini saja. Setelah itu kita ambil kelopak bunga yang tadi sudah kita buat, kita masukkan ke dalam lubang yang tadi kita gunting. Nah, sudah jadi adik-adik seperti ini. Setelah itu, kita ambil kertas HVS yang untuk menulis surat. Kita tempel bunganya di kertas. Menggunakan double tip atau lem juga boleh adik-adik. Setelah itu, ditulis surat kita untuk papa mama, surat terima kasih, dan surat permintaan maaf kita untuk papa mama. Oh iya, untuk adik-adik yang masih balita ataupun yang TK, boleh dibantu mama papanya ya untuk menulis surat. Cukup tulisan aku sayang papa mama. Setelah itu jangan lupa di bawahnya diberi nama ya adik-adik. Bagi adik-adik yang tidak mempunyai kertas origami, kita bisa menggunakan kertas HVS atau kertas seperti ini, kertas persegi panjang. Tapi sebelumnya kita gunting dulu adik-adik supaya bisa menjadi persegi. Caranya kita lipat segitiga seperti ini. Setelah itu kita gunting ujungnya. Nah, jadi bentuk persegi atau kotak. Kita butuh persegi ini dua. Satu untuk kelopaknya, untuk bunganya, dan satu untuk daunnya. Cara membuatnya juga sama seperti kita membuat kertas origami. Tapi setelah adik-adik buat, kan warnanya masih putih seperti ini. Jadi adik-adik warnai ya, boleh dengan pensil warna, krayon, atau spidol. Dan jangan lupa ditempel lagi di kertas untuk ditulis suratnya seperti ini.
dan disertakan juga dengan namanya. Nah, gitu caranya adik-adik. Gampang kan? Sudah jadi surat dan bunganya. Tapi jangan lupa, aktivitasnya udah jadi, harus difoto. Difoto dan kalau bisa sama papa mama, ajak papa mamanya untuk foto bersama adik-adik dan aktivitas yang tadi adik-adik buat. Setelah difoto, dikirimkan ke kakak-kakak layan, bisa lewat WA ataupun lewat email PLKPA Gloria. Ditunggu sampai hari Kamis tanggal 25 Juni 2020 ini adik-adik, supaya fotonya bisa dipost di Instagram, Facebook, dan di ibadah online PLKPA minggu selanjutnya. Dadah adik-adik! Hai. Oke, tadi kita sudah dengar firman Tuhan kan? Kamu tadi Iya. di kelas mana? Cimi? Kecil sama tanggung. Oh, seperti biasa ya? Seperti biasa. Kamu itu nomaden deh. Haha. Kalau aku setia dengan kelas TK. Oke. Anak TK. TK. Ceritanya tentang intinya aja, nggak usah cerita lagi. Ya. Cerita lagi dong. Jangan. Ih, ya udah deh kalau gitu. Waktu. Oke. Tadi Kakak Hillary ceritanya kita harus sayang. Sama siapa? Kayak lagu yang waktu tadi kita nyanyiin. Yesus sayang semua. Semua. Nah, karena Tuhan Yesus sudah sayang sama semua, makanya kita harus sayang sama Tuhan Yesus juga. Oke. Sayang sama siapa? Sama papa mama, sayang sama teman-teman, dan Kakak. rajin pergi ke Adik juga. IMPA. Ya, berarti Ya, harus sayang sama Cimi juga dong. sayang semua. Ya. Berarti sama kayak kakak kelas kecil sama kelas tanggung. Sama juga ceritanya, intinya gitu. Harus Iya. sayang sama semua, sayang orang tua terutama. Nggak Iya. boleh nggak sopan sama Iya. orang tua. Mm-mm. Harus sayang semua, berarti Cicit sayang sama Cimi nggak? Iyalah. Sayang. Jauh tapi jauh. Oh iya teman-teman. Soalnya, iya kalau kita jauh-jauh ini bukan berarti kita nggak sayang ya Cimi ya. Iya bener. Tapi karena ini PSBB, jadi kita harus jaga jarak. PSBB apaan? Iya pokoknya yang jaga jarak lah. Oh, jaga jarak, Iya, jaga iya jarak, gitu. jaga jarak. Ya, jaga jarak. Jaga. Jadi bukan nggak sayang ya. Oke, iya kita mau nyanyi nih. Iya, Nyanyi oke. lagu Tinggallah dalam Yesus. Tinggallah dalam Yesus. Kakak Musti. Na. Cimi, teman-teman tinggallah dalam Yesus. Tinggallah dalam Yesus, jadilah muridnya. Belajarlah firman Tuhan, taat kepadanya. Tinggallah dalam Yesus, andalkan kuasa-Nya. Dialah pokok yang benar, kitalah rantingnya. Ketinggian buat Cimi. Gak apa-apa, yang penting Cecep suaranya kedengeran jadinya keren. Yeah. Saatnya kita berdoa syafaat. Siap. Yang berdoa kita panggil Siapa? kakak Hillary sama kakak Leli. Hillary dan kakak Welly. Silakan. Kuan. Mari adik-adik kita lipat tangan, tutup mata, kita bersatu dalam doa. Kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan untuk firman yang sudah kami dengarkan tadi. Kiranya apa yang kami dengar dapat kami lakukan dalam kehidupan kami dengan baik tanpa kekurangan suatu apapun. Ya Tuhan, dalam rangkaian doa syafaat kali ini kami ingin berdoa untuk bangsa negara kami Tuhan yang saat ini terkena wabah pandemi COVID Tuhan. Kiranya Tuhan Yesus mau turut campur Tuhan untuk negara ini dan negara lainnya Tuhan yang terkena imbasnya. Kiranya Roh Kudus Tuhan senantiasa menyertai kami, melindungi kami, memberikan kami kesehatan Tuhan, menyertai kami akan aktivitas yang kami lakukan baik di dalam maupun di luar rumah. Ya Tuhan, kami juga ingin berdoa bagi gereja-gereja dan rumah Tuhan ataupun rumah ibadah Tuhan yang dipakai Tuhan, yang ada di sini maupun di tempat lain Tuhan. Kiranya Tuhan Yesus mau senantiasa menjaga menyertai kami dalam kami beribadah. Tuhan Yesus memberkati setiap orang yang masuk dalam rumah Tuhan. Tuhan Yesus juga mau jaga dan sertai Tuhan agar gereja-gerejamu terus bertumbuh dalam dunia ini. Ya Tuhan, dengarkanlah doa kami. Bapa yang baik, di pagi yang indah ini kami juga mau berdoa buat kedua orang tua kami ya Tuhan. Kiranya Tuhan Yesus mau memberikan mereka kesehatan, Tuhan Yesus mau memberikan mereka umur yang panjang, serta kesabaran dalam mendidik dan merawat kami ya Tuhan.
Bapak, tak lupa kami juga mau berdoa buat teman-teman kami yang sakit, teman-teman kami yang tidak bisa mengikuti ibadah IMPA online pada hari ini. Kiranya Tuhan Yesus mau memberikan mereka kesembuhan. Engkau mau mengurapi mereka agar mereka di minggu depan bisa kembali mengikuti ibadah IHMPA kembali bersama-sama dengan kami dan bersukacita bersama kembali dengan kami. Inilah doa dan permohonan kami ya Tuhan. Doa yang kurang sempurna ini kami sempurnakan dengan doa yang Engkau ajarkan kepada kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti dalam surga. Berikanlah kami pada hari ini makan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan jangan bawa kami ke dalam cobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Cimi, kamu kenapa? Cimi lelah. Hah? Segitunya? Ya, Kenapa? kurang tidur. Waduh, PUBG ya? Maaf. Maaf. Oke, teman-teman, kita mau persembahan. Jadi, kita siapkan persembahannya. Lalu Nanti kalau misalnya sudah terkumpul, kalau sempat datang ke gereja, bawa ke gereja, bisa juga ditransfer lewat papa mama menuju ke gereja. Oke, kita mulai. siap. Cimi, Tapi Cimi mau nanya, apa? kenapa gaya bicaranya Cecep lebay? Cecep belakangan ini kan gak datang. Cecep liburan ke Ceko. Jadi Cecep berkunjung ke tempat lahirnya Cecep di Praha. Oke, Praha? udah ngebahas itu terus. Ya udah, kita nyanyi teman-teman. Oke. Oke. Dah. Kok dadah nyanyi? Maaf. Oke. Kita nyanyi teman-teman. Musik. Oke. Yeay. Sekarang bersyukur. Hai hati, mulut, tangan, sempurna dan besar. Segala karya Tuhan, diberinya kita pun anugerah dan berkat yang tak terbilang, terus semula dan tetap. Udah. Oke. Kita berdoa, Cimi yang berdoa. Oke, siap. Teman-teman, lipat tangannya. Lipat Tutup tangan. mata. Tutup mata. Kita berdoa. Kita berdoa. Tuhan Yesus, Tuhan Yesus, terima kasih terima kasih atas berkat-Mu atas berkat-Mu kepada tiap-tiap kami. kepada tiap-tiap kami. Berkati persembahan kami Berkati persembahan kami untuk kemuliaan untuk kemuliaan nama Tuhan. nama Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Amin. Amin. Yeay. Yeay. Sekarang Sekarang saatnya Warta PA. Warta PA. Emang ada? Emang ada? Hah? Ada nggak? Kak David? Kak David ada nggak? Kak Bunga? Kak Bunga? Nggak ada. Oke, Nggak ada. lanjut. Oke, skip. Sekarang kita mau apa? Nggak tahu. Oh iya. Mau pulang. Mau pulang. Oke, kita selesai. mau pulang. Kita pulang. Siapa di sini yang mau Teman-teman pulang? yang selesai. Yang pulang kita, teman-teman mah di rumah, Iya, Keles. benar. Ya, oke. Siap-siap ya. Oke. Yang berdoa siapa? Yang berdoa adalah Kakak Eginal. Oh, yang ulang tahun. Yang ulang tahun. Kita ditraktir. Nggak tahu. Ah, payah. Ya. Oke. Musik. Musik. Makasih Tuhan. Bapa, antarlah kami pulang ke rumah lagi. Berilah kami berkat
curahkan kasih-Mu. Cep, Ya. kita udah selesai ibadahnya. Iya, Terus kita ketemu lagi di lain kesempatan. bukan. Maaf ya. Di- Kenapa? Oh iya, kita mau bikin vlog. Oke Soalnya teman-teman. Cici sama Cecep udah jadi artis. Yeay. Yeay. Terkenal. Karena kangen semua sama kita berdua. Oke, Sombong. tunggu saja ya waktunya nanti. Siap, Oke, siap, siap. sekarang kita Oke. mau Panggil Kakak Egi. ajak Kakak Kakak Egi. Kita mau tutup dengan doa dan berkat dari Tuhan. Oke, silakan. Sampai ketemu lagi Sampai ketemu lagi teman-teman minggu yang akan datang. di waktu yang akan datang. Kakak Egi. Kakak Egi, dadah semua. Adik-adik, kita sudah selesai ibadah ini. Yuk kita berdoa yuk. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih ya Tuhan karena Engkau telah membimbing kami di dalam ibadah hari Minggu pelayanan anak ini. Tuhan, kiranya kami boleh melakukan semua firman-Mu pada hari ini dan dengan melakukan firman itu nama-Mu boleh dimuliakan. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Bapa terima kasih. Bapa terima kasih. Bapa terima kasih. Bapa di dalam surga, ku berterima kasih. Amin. Saat teduh adik-adik. Selesai. Sampai jumpa minggu depan.